SMP mau masuk ke SMA, kelas 1 SMA, itu saya mulai merasa ada yang ngikutin. Jadi kan saya udah kamar sendiri. Nah, itu kok kayak ada orang lain gitu di kamar saya. Dan dia tuh sukanya ngetok-ngetok, semuanya diketok semuanya. Pintu, meja, ranjang kasur, jendela. Itu orang tua dengar atau yang di rumah dengar? Enggak, saya ajarkan kan kamar saya di atas sendiri. Oh, oke, iya. Kamar saya sendiri kan di atas, ada yang ngetok-ngetok, terus saya cari lah sumber suaranya. Saya kira apa gitu kan, cicak atau apa gitu, tapi Cicaknya segede apa ya? Segede ketok-ketok ya. itu buntutnya. Kadang mau gitu Mbak. Biasanya sesuatu apa gitu kan, ternyata nggak ada apa-apa. Terus waktu itu ya setelah beberapa lama lagi suaranya ketok-ketok, terus saya bingung kayak, oh ini kayaknya ada makhluk lain deh, nggak bener-bener ketok. Oke, selamat datang kembali di podcast Misteri Moon Studio. Hari ini kita kedatangan narasumber yaitu bernama Mbak Sekar ya Pak ya. Selamat datang di podcast. Memang apa ya, di negara kita ini memang luar biasa. Apa namanya itu, bukan hanya politiknya yang rame, bukan hanya rusuhnya yang rame, tapi juga setannya juga ikut rame. Aduh. Jadi begini teman-teman, mungkin sekilas apa namanya itu cerita ya. Jadi Mbak Sekar ini mempunyai pengalaman horor yang luar biasa. Jadi beliau itu mulai dari kecil ya Mbak ya? Dari kecil ya. Jadi mulai dari kecil itu beliau diikutin oleh sosok entitas gitu. Nah, nanti Mbak Sekar akan cerita seperti apa, terus kemudian kita akan tahu betapa kehidupan sehari-hari dan kengeriannya kehidupan Mbak Sekar. Bahkan sampai sekarang ya Mbak ya? Sampai sekarang kayaknya nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas ya? Jatuh cinta kelihatannya. Aduh. Takut banget. Iya. Oke, guys, mungkin nggak usah berlama-lama. Tapi juga disclaimer dulu bahwa channel kami ada satu channel yaitu Moon Studio Podcast. Bisa ditemukan, nanti kami akan kasih di sini Moon Studio Podcast. Bisa dicari, itu khusus untuk podcast Moon Studio, di mana podcast kami itu beda dengan yang lainnya. Jadi kami ingin merasakan bahwa teman-teman merasakan kengerian dari apa yang dirasakan oleh narasumber, sehingga kami memasukkan unsur video ilustrasi yang itu mendekati apa yang dirasakan oleh narasumber itu sendiri. Jadi jangan lupa untuk mengunjungi podcast channel podcast terbaru kami yaitu Moon Studio Podcast, oke? Dan jangan lupa setiap hari kami usahakan untuk satu video podcast, tapi nanti seiring dengan waktu kami akan menambah seminggu 2 kali. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan kita akan semakin lancar. Oke. Mbak Sekar. Ya Mas. Jadi mungkin bisa diceritakan bagaimana itu bisa awal mulanya bagaimana gitu, kok bisa nempel gitu, atau mungkin kejadian apa? Monggo, silakan. Jadi ini waktu saya kecil ya, TK kalau nggak salah. TK. Nah itu saya benar-benar nggak tahu apa itu setan.
benar-benar nggak tahu apa itu setan apa itu hantu. Jadi waktu itu kejadiannya pas kecil lagi mati lampu di rumah. Nah, terus ibu saya menyuruh untuk ngambil sapu di belakang, di gudang gitu kan. Nah, oke, terus habis itu saya ke gudang ambil sapu, terus ada sosok bayangan hitam lewat cepet banget, sekebet gitu. Set gitu ya. Oke. Tapi saya lihat itu sosoknya benar-benar hitam, menyerupai kuntilanak. Oke, jadi kayak rambutnya panjang. Rambutnya panjang, terus pakai dress kayak gitu, tapi hitam semuanya. Hitam semuanya. Jadi dari wajah sampai ini hitam semuanya ya. Hitam semuanya. Terus saya nggak tahu itu apa. Terus saya pikir kayak mungkin cuman imajinasi aja gitu. Nah itu Sekar kecil pada waktu kondisi itu nangis, teriak, apa enggak, diem aja. Karena benar-benar nggak tahu itu apa. Kayak ya udah mungkin cuma bayangan aja gitu. Berani juga ya Sekar kecil ya. Karena nggak tahu apa itu hantu. Iya. Nggak tahu apa itu hantu. Terus waktu beberapa bulan setelahnya, kakek saya opname di rumah sakit. Nah, terus ada saudara saya tuh yang iseng memvideo suasana rumah sakit, mungkin buat dokumentasi gitu ya. Nah, waktu itu saudara saya nge-shoot di bagian tangga rumah sakit. Udah, terus habis itu waktu itu nggak tahu kalau ada entitas yang sama. Terus waktu di rumah dilihatkan ulang videonya. Terus dia kaget, loh apa ini kok ada bayangan hitam. Terus saudara saya ini ceritalah ke yang lain, sampai saya benar-benar lihat videonya. Loh, sosok ini kan sama yang kayak aku temui waktu kejadian mati lampu itu. Tapi saya diam aja. Waktu itu yang kamu ikut di rumah sakit? Apa? Ikut di rumah sakit. Jadi saudara saya cuma iseng video ini. Nah, pas di rumah ternyata ada sosok yang sama. Nah, terus setelah beberapa tahun kemudian, saya dan saudara saya waktu itu lagi liburan ke rumah kakek. Ada di desa. Nah, itu lagi-lagi saya belum tahu nih sosok ini itu apa gitu kan. Tapi saudara saya itu sering dilihatin sosok ini. Jadi waktu itu saya lagi tidur di kamar dalam keadaan gelap, tapi pintunya kebuka. Terus habis itu saudara saya tuh ngeliat kayak ada hitam-hitam masuk ke kamar. Pelan-pelan. Hitam-hitam itu berarti kayak bayangan. Lebih dari satu? Apa satu? Jadi bayangan ya. Bayangan masuk gitu. Pelan-pelan melalui selap pintu tadi itu. Iya, masuk situ. Terus saya tanya, loh, itu apa Mbak gitu kan. Terus katanya nggak tahu Pak, hitam-hitam kemarin malam masuk ke kamar kamu. Di situ saya mulai curiga. Terus waktu SMP mau masuk ke SMA, kelas 1 SMA, itu saya mulai merasa ada yang ngikutin. Jadi kan saya udah kamar sendiri. Nah, itu kok kayak ada orang lain gitu di kamar saya. Dan dia tuh sukanya ngetok-ngetok semuanya, diketok semuanya. Pintu, meja, ranjang kasur, jendela. Itu orang tua dengar atau yang di rumah dengar? Enggak, saya aja karena kan kamar saya di atas sendirian. Oke, iya. Kamar saya sendirian di atas, ada yang ngetok-ngetok. Terus saya carilah sumber suaranya. Saya kira apa gitu kan, cicak atau apa gitu. Tapi cicaknya segede apa ya? Bisa mungkin ketok-ketok ya? Oke. Buntutnya. Kadal mungkin itu Mbak. Maksudnya sesuatu apa gitu kan. Ternyata nggak ada apa-apa. Terus waktu itu ya setelah beberapa lama lagi suaranya ketok-ketok. Terus saya bingung kayak, oh ini kayaknya ada makhluk lain deh. Kayak bener-bener ngetok-ngetok semuanya gitu.
Terus habis itu ada satu titik di mana saya merasa sangat ketakutan. Titik itu mungkin di pojokan gelap gitu apa gimana? Nggak, waktu di kamar sendirian Mm-mm. ada suara ketuk-ketuk itu saya takut banget. Oh, oke. Saya takut, ada suatu titik di mana saya merasa sangat ketakutan. Mm-mm. Terus itu suaranya semakin jelas, Mm-mm. semakin jelas. Terus kayak ada sesuatu yang ngebisikin, cewek Mm-mm. tawa. Oke. Mungkin dia sangat senang melihat saya ketakutan, Ya, oke. sangat senang gitu. Aduh. Terus ada juga kejadian kalau saya lagi ketakutan banget gitu ya, saya ngelihat sosok dia, kunti yang sama yang saya lihat waktu saya kecil. Itu masih berbentuk bayangan apa sudah Bayangan. jelas? Bayangan ya? Saya nggak pernah melihat sosoknya secara jelas. Oke. Benar-benar hanya Bayangan. bayangan hitam gitu. Mm-mm. Nah itu terus ya sampai pada akhirnya beberapa bulan yang lalu Mm-mm. saya diruqyah. Oke. Keluarga nggak ada yang tahu sama sekali kalau saya mengalami itu. Kalau saya di itu nggak ada yang tahu sama sekali. Jadi semua satu keluarga itu diruqyah, ayah, ibu, nenek sama saya. Waktu peruqyah ini membacakan Ayat suci ayat Al-Quran. suci Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas itu dada saya yang sebelah kiri sakit. Dan cuma saya yang merasakan sakit. Oke. Nyati kayak ditusuk-tusuk gitu sebelah saya. Nah itu akhirnya saya cerita lah. Peruqyahnya bilang apakah ada yang merasa kesakitan? Saya bilang saya bu ini dada sebelah kiri. Nah keluarga kaget dong. Disitulah baru saya cerita. Saya Pada waktu di ruqyah itu ada perasaan mual nggak atau hanya sakit kayak sakit dada sebelah kiri itu. Terus sebelum ke tahap selanjutnya kan habis baca-baca itu ada proses selanjutnya ya kayak mau ngeluarin jinnya gitu. Nah saya waktu itu ambil waktu untuk sholat isya dulu. Pas saya wudhu di kamar mandi itu ada yang kayak bisikin lagi. Kayak ketawa. Iya, dia ketawa. Dia kayak ngerasa nih. Habis itu udah saya sholat isya terus diruqyah dan beneran ada. Keluar dia. Gak bisa. Gak bisa. Jadi pintu rumah itu sampai dibuka buat mengizinkan dia keluar gitu. Itu saya dipaksa untuk muntah. Gitu. Dipaksa untuk muntah tapi dia tuh ada di sini. Gak mau muntah. Terus peruqyah itu kayak ya berusaha untuk mengeluarkan. Bilang jangan di sini bukan tempatmu gitu. Dan ya benar ternyata sosoknya emang Kunti. Tapi saya nggak tanya secara jelas wajahnya gimana tuh enggak. Oh itu dari peruqyahnya tadi bilang seperti itu. Terus habis itu dikeluarin, saya nggak ngerasa apa-apa, nggak merasa lega, nggak merasa apa gitu. Jadi cuman ya benar-benar nggak bisa dikeluarin. Sampai pada akhirnya keluarga panik kan. Kok kamu nggak cerita dari dulu kalau diikutin ya? Ya karena yang di rumah itu parno sama kayak gitu. Nggak percaya, takutnya mereka juga ketakutan. Jadi ya udahlah biar saya pandang sendiri aja gitu. Ya sampai saat ini masih ganggu saya aja sih, nggak pernah ganggu keluarga. Oke, jadi selama kamu kecil sampai kamu beranjak dewasa itu kejadiannya itu semakin lama semakin intens berarti. Iya betul. Ya, jadi mungkin awal dia hanya nampakkan kayak sekelebat. Jadi kamu sering banget itu waktu dari TK terus kemudian dari SD, SMP itu sering banget sekelebat gitu. Tapi belum menunjukkan kayak ketok-ketok itu belum. Terus pada waktu kamu beranjak dewasa, remaja, SMA baru dia menunjukkan kayak ketok-ketok gitu. Iya. Oke, jadi memang ini apa namanya tuh bangsa-bangsa jin yang memang melekat pada diri kita, entah dia kiriman, entah memang dia tempelan. Nah, saya mau tanya, itu dari kamu kecil sampai besar tinggalnya tetap di rumah situ? Tetap, kemanapun saya pergi ikut mas. Jadi saya pernah
magang itu di kantor, dia saya sendirian di kantor, dia ketuk-ketuk. Itu saya ngomong dalam hati, kamu di sini ya, tapi nggak ada jawaban karena mungkin saya menolak untuk berkomunikasi dengan dia. Saya nggak pernah. Saya juga dengar kalau nggak salah Mbak Sekar juga berusaha untuk komunikasi, sudah bisa komunikasi dengan dia. Waktu itu pernah habis diruqyah saya mau coba berkomunikasi tapi benar-benar nggak bisa, atau mungkin karena saya kurang niat sih Mas. Soalnya saya emang meyakini kalau hal itu adalah musyrik, jadi saya gak mau lah berhubungan dengan yang kayak gitu. Iya, sebenarnya sih kalau memang tidak ada kesengajaan ya, itu kan bukan kamu maumu gitu. Jadi kalau seandainya mungkin taruhlah jin itu ingin membuka komunikasi dengan dirimu, ya mungkin bisa aja, tapi bukan musyrik jatuhnya. Kecuali memang kamu mengikat perjanjian dengan jin ya, entah dengan berbagai alasan gitu. Nah, di sini yang memang agak yang harus dipertanyakan itu tujuan dari jin tersebut itu apa? Yang pertama, kenapa kok kamu yang dituju? Apakah dulu kakek, nenek atau buyut ada yang pernah punya kemampuan paranormal? Nah, itu katanya pokoknya keturunan dari ayah saya, entah buyut atau kakek itu ada yang punya kemampuan gitu, tapi saya nggak tahu ya. Kakek masih ada? Sudah meninggal Sudah semua. meninggal semua. Oke. Memang ada beberapa kasus bahwa jin itu memang senangannya tinggal bersama manusia yang mengikat perjanjian dengan dirinya, kecuali dipisah atau diputus kontraknya. Bahkan kadang saking dableknya dia, kadang dia tidak mau untuk pergi dari keluarga, dan dia akan memilih salah satu dari keluarga, taruhlah dari keluarga kakekmu gitu, yang dia lihat adalah mungkin kamu yang ini. Nah, dia mengetok itu sebenarnya ingin menunjukkan eksistensinya dia. Aku di sini loh, gitu. Nah, saran aku sih nggak usah takut. Kayak sekarang nih, yang kamu rasakan apa sekarang? Dia pasti dengar. Iya. Dia pasti dengar, tapi udah biasa, jadi saya ya biasa aja, nggak takut sama sekali. Kalau kita asumsi dia pasti dengar, belum tentu. Belum tentu. Tidak sesakti itu jin. Gitu. Jadi jangan membiarkan diri kita itu terbawa dengan permainannya dia. Gitu. Makanya aku tanya, apa yang kamu rasakan sekarang gitu? Kamu rasa takut, kamu rasa was-was, atau kamu bahkan nyaman? Apa yang kamu rasakan sekarang? Nyaman sih Mas. Nyaman? Iya, nggak apa-apa. Tahu kenapa kan itu? Jadi suatu rumah yang memang penuh dengan apa namanya itu, satu rumah itu ibadah, terus kemudian dipenuhi dengan ngaji gitu ya. Terutama di bagian-bagian tertentu gini, jin itu suka dengan rumah yang apa istilahnya itu remang. Remang. Ada orang yang nggak senang terang, makanya di sini kan terang, semua lampu terang segala macam. Terus ada bagian-bagian tertentu kayak kamar mandi itu saya terangkan gitu, supaya karena emang tempatnya mereka senangannya itu lembab, gelap, berantakan. Udah itu tempatnya dia. Gitu. Jadi kalau ada tempat di mana ada itu, bersihkan. Gitu. Karena itu tempatnya mereka. Mereka sangat suka lembab, gelap, sama berantakan gitu. Apalagi kalau rumah itu tidak pernah disolatin. Karena ada satu kejadian waktu itu, salah satu karyawanku itu apa namanya itu, karena dia tinggal sendirian di rumahnya, dia mohon maaf dia kurang bersih gitu, kurang bersih dan perempuan, dan di situ ada sosok yang seneng sama dia, wujudnya genderuwo, mewujud genderuwo ya, karena jin itu bisa mewujud apapun, tapi jelas ini jin laki yang mewujud karena suka sama dia. Nah, jin itu pada waktu menempeli seseorang itu akan membuat orang itu emosinya tidak stabil, dan bahkan dia itu malas mandi, jorok. Jadi orang yang jorok, ingat ya guys, orang yang jorok itu
hati-hati. Biasanya ketempelan jin kalian. Jadi ingat, kalau nggak suka mandi, apalagi mandi sebulan sekali, walaupun cantiknya seperti apa, dirugi aja. Mungkin ada jin itu situ. Aduh. jadi seperti itu. Jadi ini juga sama mungkin ya, hampir sama lah. Saya udah suruh untuk membersihkan segala macam, tapi memang ya memang dasarnya orangnya kayak gitu gitu. Nah, saran aku juga mulai dari mungkin kamar ya, kamar diterangkan. Jadi kalau tidur juga nggak usah dimatikan, terangkan aja. Terus kalau pengen nggak mau kedengaran, nggak mau ada gangguan, di kamar ada TV? Nggak ada. Nggak ada. Nyalakan, kalau tidur kau bisa nggak dengar suara? Nah, ini Mas, saya nggak pernah tidur dalam keadaan gelap. Oke. Jadi ada lampu tidur warna kuning gitu. Ya, tapi remang kan? Ya, Nah, itu nggak bantu terus. Itu soalnya nggak kalau bantu. tidur dalam keadaan kan nggak bisa Mas. Iya. Baik apa terus Ya, terus? itu. Terus dia itu selalu intens ketak-ketak setiap malam, apalagi Ya. saat saya sendirian, pikiran kosong gitu kan. Jadi sebelum tidur saya selalu dengerin lagu. Ya, Dengerin benar. lagu atau distract. Pokoknya memikirkan hal lain, nggak boleh Ya. sampai kosong. Biar dia merasa saya cuekin. Ya, sebenarnya yang paling bagus itu TV. Karena TV itu mengeluarkan gelombang elektromagnetik yang mengganggu keberadaan mereka. Oh. Gitu. Jadi ini kunci ya guys. Kalau seandainya kalian di hotel atau dimanapun gitu, ada perasaan tidak tenang, nyalain aja TV. Gak usah banter-banter. Nyalain TV, yang penting TV-nya nyala gitu kan. Terus apa namanya tuh agak ya ada suaranya gitu ya, enggak apa-apa gitu. Berbeda dengan konsep horor yang ada di TV ya, jadi jangan disamakan. Sebenarnya kalau kalian bisa melihat dan merasakan itu, horor di TV itu lebih serem daripada apa yang ada, beneran. Jadi kalau udah terbiasa itu mereka enggak sama sekali enggak gitu. Bahkan mereka takut dengan manusia sebenarnya. Itu kalau kita itu berani dengan mereka. Kalau kau berani dengan mereka, suatu saat kau berani mengumpulkan itu, bentak aja mereka. Sering Mas. Nah. Jadi waktu dia ngetok-ngetok saya marah-marah dalam hati. Kenapa sih ganggu? Gitu. Tapi dia tetap Mas. Iya emang dia tahu karena gini, orang yang bentak dengan ketakutan dan bentak dengan benar-benar marah itu kan berbeda. Sama dengan gini, kamu pegang pisau nih. Pergi nggak kamu? Pergi nggak? Takut nggak kira-kira? Ya enggak. Orang pada apa sih kamu kan gitu. Sama dengan orang, kenapa sih dibacaan ayat kursi terus kemudian setan tidak keluar? Karena setan tahu. Niatnya. Satu niatnya, ketakutan kamu lah, kamu takut ibaratnya. Allah sudah memberikan, Rasulullah sudah mengajar kepada kita untuk mengusir jin dengan ayat kursi. Gitu. Bahkan sebagian jin yang memang kastanya itu tinggi, mereka hafal Al-Quran. Iya, betul. Mereka hafal Al-Quran. Ini kenapa lampunya? Ya nggak apa-apa. Gitu. Takutnya ada. Nggak masalah. Bahkan kalau seandainya dia hadir sekalipun, monggo di sini tidak ada masalah. Mau komunikasi dengan saya pun nggak ada masalah gitu. Jadi ini memang saya tuh paling gregetan sama bahasa gini. Ya maksud gini loh, kamu tuh nggak banyak kerjaan kak ibaratnya tuh sambil gangguin gitu. Jadi aku sering atau ibaratnya itu yaitu ibaratnya keluar masuk hutan kadang karena urusan ini ya untuk dakwah segala macam ya. Dan mereka itu padahal tempat itu angker bagi sebagian orang gitu, pada memantau segala macam, tapi ya pada dasarnya aku tidak takut. Kenapa aku tidak takut? Karena aku tahu nature-nya mereka seperti apa gitu. Mereka mau hadir di sini, tak tantang hadir di sini. Aku akan lebih takut terhadap begal daripada hantu. Betul, manusia kadang lebih mengerikan. Nggak ada mengerikan. Setan das menungso iki jangan penampun ya kan. jadi gitu deh. Apa namanya nggak apa-apa. Sebenarnya nanti kalau apa namanya ada waktu aku pengen lihat sampai sejauh apa dia ini. Tapi kalau aku lihat sih sebenarnya dia nggak masuk ke kamu, cuman dia posisinya lagi di luar. Jadi dia tuh nggak masuk, dia di luar. Kata muridnya saya juga. Jadi posisi dia tuh di sini nih. Iya. Nggak nempel nggak apa, tapi dia di sini. Jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu tujuannya adalah untuk ibadah sebenarnya. Tetapi memang dari bangsa jin itu ada yang menjadi iblis tadi itu yang tugasnya adalah untuk menyesatkan manusia, dan mereka itu sangat manipulatif sekali gitu. Mereka ingin manusia itu takut terhadap mereka, padahal manusia itu kedudukannya lebih tinggi daripada jin
betul. gitu. Makanya nanti mungkin setelah sesi ini kami akan ya mudah-mudahan nanti Mbak Sekar berikutnya podcast berikutnya mungkin minggu depan ya Mbak ya. Nanti kita katanya karena Mbak Sekar ini banyak sekali pengalaman mistisnya. Jadi kadang kita sharing lagi guys. Hari ini Mbak Sekar cerita tentang dirinya, yaitu apa namanya itu bahwa dirinya ada yang mengikuti. Atau mungkin nanti teman-teman ada punya pengalaman ada yang mengikuti, apa namanya tuh boleh tolong di sharing di komen. Terus mungkin ada apa namanya tulis di DM kami di Instagram atau mungkin di thread atau bahkan mungkin di email kami yaitu di moonstudio.movie@gmail.com. Di thread di moon.studio81 untuk di thread, Instagram juga sama. Jadi bisa tulis di situ untuk ada pengalaman horornya atau mungkin mau apa berbagi atau mau sharing silahkan ya. Jadi Mbak Sekar dengan pengalamannya seperti itu, terus tapi pada waktu di sekolah ganggu nggak? Enggak ya, di sekolah enggak ya? Enggak. Berarti hanya posisinya itu Lagi sendiri. lagi sendiri di rumah. Di rumah, dimanapun. Dimanapun, tapi posisinya sendiri. Pemalu berarti dia. Pemalu. Jadi dia ingin memiliki dirimu sendiri gitu. Mau. Karena memang kamu yang dituju. Astagfirullah. Enggak apa-apa, it's okay, it's okay. Kuatkan dirimu bahwa kalau seandainya dia mau menunjukkan eksistensinya ya sudah, apa namanya itu, saran aku jangan lepas dari sholawat atau mungkin istighfar gitu. Jadi selalu kita mengingat Allah yang akan membuat dia tidak nyaman berada di sekeliling kita. Karena pada waktu kita bersolawat, pada waktu kita berzikir, itu kita memancarkan energi yang tak kasat mata. Gitulah, energi itu panas buat mereka. Pesanku adalah jaga ibadahmu dan terutama buat semuanya guys bahwa hati itu tetaplah untuk berzikir walaupun hanya sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad terus kayak gitu. Satu akan mendapatkan ketenangan, kedua kita akan mendapatkan keberkahan dan kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi gitu Mbak Sekar ya. Kira ada mungkin ada tambahan lagi apa namanya itu? Saya sempat ini sih kan sudah marah-marah ke dia. Udah berani saya udah gak mau tes kamu ya sembarang saya berusaha cuekin tapi dia semakin menjadi-jadi. Saya bingung harus apa Mas karena saya sudah marah, sudah muak, udah nggak takut sama sekali. Gak apa-apa, terusin. Tapi dia nggak mau. Terusin, karena memang dia seperti itu. Hidupnya dia tuh ribuan tahun lebih lama daripada kita. Jadi kayak menggoda manusia tuh lalala gitu ibaratnya. Terusin aja. Jangan lupa zikir aja, nggak apa-apa. Buat dia nggak nyaman. Gitu. Lama-lama juga insya Allah dia ini kok. Kalau kamu cuekin apa, dia akan hilang sendiri. Gak usah gak usah dihiraukan dia. Dia mau ketok-ketok, balesin ketok-ketok gitu. Kayak mau apa ketok-ketok, ayo ketok-ketok bareng-bareng yuk kita kotekan gitu. Gak apa-apa deh gitu no. Kalau dia ketawa, kayak nyopok guyang-guyu gitu no. Jadi ajak guderan gitu loh orang Jawa ya, ibaratnya. Ajak bercanda gitu. Kayak apa guderan apa namanya tuh guyang-guyu ibaratnya. Ono sing lucu ta ya guyu bareng yuk kita ndelok ludrukan gitu ibaratnya tuh. Buat mereka tuh jengkel gitu. Ya. Ternyata dengan itu, karena dengan zikir tadi itu membuat tidak nyaman mereka, sehingga mereka akan resah dengan sendirinya. Ya mudah-mudahan dengan cara seperti itu dia bisa pergi. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu Mbak Sekar, terima kasih banyak. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Teman-temannya itu, jadi teman-teman untuk minggu depan jangan lupa di channel Moon Studio dan juga Moon Studio Podcast. Nanti kami akan kasih info, jangan lupa lonceng, terus jangan lupa subscribe, komen, terus kemudian ya kasih support pada kami karena kami terutama kalau seandainya ada iklan lewat, please jangan di skip, oke? Karena kita butuh iklannya, oke? Thank you guys, terima kasih Mbak Sekar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.